Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febrianti, NIM 63030210013 dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis regresi berganda. Langsung saja. Regresi berganda. Regresi sederhana dengan satu variabel independen kurang mencerminkan perilaku variabel ekonomi. Misalnya, volume penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga variabel lain seperti harga barang pesaing, pendapatan konsumen, dan sebagai berikut. Bentuk umum regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut. Misalkan, kita mempunyai dua variabel independen, Y sama dengan B1 dan B2 merupakan koefisien registrasi parsial. B1 adalah mengukur perusahaan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X1 dengan asumsi variabel X2 tetap. B2 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y terhadap perubahan per unit X2. Regresi berganda metode OLS. Metode OLS untuk mendapatkan koefisien regresi berganda. Asumsi OLS. Ada beberapa asumsi dari metode OLS, yaitu 1. Hubungan antara variabel dependen X dan variabel independen Y adalah linear dalam parameter. 2. X nilainya tetap untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam regresi berganda diasumsikan tidak ada hubungan linear antara variabel independen atau tidak ada multikolinearitas. Yang ketiga, nilai harapan atau expected value atau rata-rata dari residual adalah 0. Yang keempat, variabel dari residual adalah sama atau homoskedasititas pelanggan dari asumsi ini disebut dengan heteroskedasititas, yaitu varian tidak sama. Yang kelima, tidak ada serial korelasi antara variabel residual atau residual tidak saling berhubungan dengan residual yang lain. Pelanggaran dari asumsi tersebut dengan data berikut. Jika asumsi 1-5 terpenuhi, menghasilkan estimator yang tidak bias, linear dan mempunyai varian yang minimum atau base linear U-based estimator. Tidak bias atau U-based yaitu nilai harapan sama dengan nilai yang sebenarnya. Linear yaitu linear terhadap variabel dependen Y. Varian yang minimum estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien. 16.3 Standard Error of Estimate. Standard Error of Estimate mengukur persebaran atau variasi nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Formula Standard Error of Estimasi regresi berganda sebagai berikut. Contoh regresi berganda dengan dua variabel independen, yaitu bagaimana pengaruh besarnya harga dan pengeluaran iklan mempengaruhi nilai penjualan komputer per bulannya. Sebanyak 20 toko komputer diambil sebagai sampel secara random. Koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Koefisien determinasi nilainya tidak pernah menurun jika variabel independen terus ditambah, walaupun penambahan variabel independen belum tentu mempunyai pembenaran dan teori ekonomi ataupun logika ekonomi. Sebagai alternatifnya digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan agar nilai tidak merupakan fungsi dari variabel independen.
Kembali ke kasus sebelumnya, pengaruh harga dan iklan terhadap penjualan komputer. Yang pertama, carilah koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang sesuai dengan bandingkan hasilnya. Yang B, apa artinya nilai koefisien dan determinasi yang ada dapatkan tersebut? Regresi berganda koefisien determinasi. Berdasarkan koefisien determinasi 0,593, besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0,546. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan lebih kecil dari nilai koefisien determinasi. B. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,93 mempunyai makna bahwa variasi penjualan komputer dijelaskan oleh variasi harga dan pengeluaran iklan sebesar 59,3%, sisanya sebesar 40,7%, dijelaskan oleh variabel lainnya. 16.6 Evaluasi hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi penilaian seberapa baik model regresi penjelasan variasi variabel dependen melalui koefisien departemen R². Yang kedua, uji signifikasi model yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen melalui uji F. Uji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu melalui uji T. Yang keempat, uji asumsi regresi linear klasik atau ordinary least squares atau OLS. Selanjutnya adalah regresi berganda atau evaluasi hasil regresi. 16.6 Evaluasi hasil regresi. Yang pertama, penilaian seberapa baik model regresi penjelasan variasi variabel departemen melalui koefisien departemen R. Selanjutnya regresi berganda evaluasi hasil regresi. 16.6.1 Usia kebaikan garis regresi melalui R². Pada contoh regresi berganda volume penjualan komputer diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi sebesar 0,593. Angka ini berarti bahwa variasi harga dan pengeluaran iklan mampu menjelaskan variasi penjualan komputer sebesar 59,3%, sisanya sebesar 47,% penyelesaian oleh variabel independen yang lain. 16.2 Uji signifikasi model dengan uji F. Uji F digunakan untuk uji signifikasi model yaitu apakah semua variabel independen secara serempak terhadap variabel independen. Prosedur uji dapat diselesaikan sebagai berikut. Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel independen, dan hipotesis alternatif menyatakan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. Mencari nilai hitung dan nilai kritis dari tabel distribusi F. Selanjutnya, prosedur uji dapat dijelaskan sebagai berikut. Hipotesis 0 mengatakan semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen, dan hipotesis alternatif menyatakan semua variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel independen. Selanjutnya adalah uji signifikasi model dengan p-value. Putusan menolak atau gagal menolak H0 pada uji F bisa dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value dengan tingkat signifikasi yang dipilih. Jika nilai p-value lebih kecil dari yang dipilih, maka kita menolak H0. Jika nilai p-value lebih besar dari yang dipilih, maka gagal menolak H0. Nilai p-value 0,00 atau lihat kolom significance lebih kecil dari 0,0 atau 5% sehingga menolak hipotesis 0. Regresi berganda uji signifikasi uji T. Uji signifikasi variabel independen dengan uji T. Uji T digunakan untuk uji signifikasi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel independen. Nilai T kritis dari tabel distribusi pada dan
degrees of freedom sebesar n min k, di mana n sama dengan jumlah observasi dan k sama dengan jumlah parameter estimasi nilai t dihitung dicari dengan format sebagai berikut. Regresi berganda, uji signifikasi atau uji T. Nilai probabilitas di dalam signifikasi variabel independen adalah probabilitas menolak hipotesis yang benar. Yang kedua, semakin kecil berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis benar. Yang selanjutnya biasanya ditentukan sebesar 1%, 5%, dan maksimum 10%. Selanjutnya nilai p-value adalah probabilitas pada tingkat signifikan yang tepat berkaitan dengan bersama nilai sebenarnya. Jika p-value lebih kecil dari nilai, maka kita menolak hipotesis 0. Jika p-value lebih besar dari nilai, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Kembali ke contoh registrasi berganda, tetap berpengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap volume penjualan komputer. Pembuatan hipotesis berpengaruh harga dan pengeluaran iklan terhadap penjualan. B. Ujilah dengan uji T apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan tingkat signifikan 1%. C. Ujilah apakah variabel harga dan pengeluaran iklan berpengaruh terhadap penjualan komputer dengan menggunakan evaluasi nilai p-value. Regresi berganda, uji signifikasi, uji T. Variabel harga pengeluaran iklan berpengaruh negatif dan positif terhadap penjualan komputer. Evaluasi pengaruh variabel harga terhadap penjualan. Evaluasi pengaruh variabel independen dengan p-value. Setiap program komputer memberi informasi nilai p-value koefisien registrasi. Nilai p-value ditunjukkan pada kolom SIG program SPSS. Nilai ini merupakan nilai uji dua sisi sedangkan uji satu sisi. Evaluasi pengaruh variabel harga tersebut penjualan nilai koefisien harga sebesar 0,02 sama dengan 0,01 sehingga menolak H0, artinya harga berpengaruh negatif terhadap penjualan komputer. Selanjutnya variabel independen kualitatif. Ada dua jenis variabel di dalam registrasi, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel dilabelkan dalam bentuk angka numerik disebut variabel kuantitatif seperti value penjualan, pengeluaran iklan. Variabel dilabelkan dalam bentuk atribut dan bukan angka numerik disebut dengan variabel kualitatif, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan. Variabel kualitatif harus dikuantitatifkan dengan teknik variabel Dumai, yaitu memberi nilai 1 untuk punya atribut atau 0 untuk yang tidak mempunyai atribut. Selanjutnya adalah regresi berganda variabel independen kualitatif. Pada kasus registrasi sebelumnya, apakah pemberian diskon yang diberikan oleh toko komputer mempengaruhi penjualan komputer? Toko yang memberi diskon mampu menjual lebih dari banyak komputer sehingga dari angka 1 dan angka 0 diberikan kepada toko yang tidak memberi diskon. Modelnya persamaan registrasi sebagai berikut. Y. Penjualan komputer sama juta, X1 harga juta, pengeluaran iklan juta per bulan, dan DI diskon atau satu orang ke toko yang memberikan diskon dan 0 untuk toko yang tidak memberikan diskon. Arti koefisien variabel Dumai. Penjualan dengan diskon E, penjualan tanpa diskon. Variabel Dumai mempengaruhi nilai intercept atau konstanta garis regresi. Koefisien regresi variabel Dumai merupakan koefisien perbedaan antara variabel mempunyai atribut atau diskon atau variabel tidak mempunyai atribut atau diskon tanpa diskon. Kembali ke kasus tentang regresi penjualan komputer. Selain variabel harga dan pengeluaran iklan, sekarang ditambah satu variabel independen kualitatif, yaitu diskon. Variabel kualitatif diskon ini merupakan dua kelas, yaitu toko yang memberi diskon dan toko yang tidak memberi diskon. Lihat dari data sebelumnya. Uji asumsi OLS. Metode OLS menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan efisien atau BLUE. Asumsi-asumsi tersebut berkaitan dengan residual, yaitu heteroskedastis, autokorelasi, normalitas. 6.91 heteroskedastis
kedatitas, asumsi residual mempunyai varian konstan atau homokedatitas. Sekteri diagram residual dan nilai prediksi untuk mengecek heterokedasitas jika tidak ada pola hubungan antara residual dan nilai prediksi, maka homoskedatitas, dan jika sebaliknya maka heteroskedatitas. 16.92 Asumsi residual tidak saling menghubungkan, tidak ada auto-sync method. 6.93 Normalitas. Asumsi residual distribusi mengikuti distribusi normal. Histogram residual digunakan untuk melihat normalitas residual. Jika histogram mendekati kurva distribusi normal, maka residual berdistribusi normal, dan jika sebaliknya tidak berdistribusi normal. Plot antara standar normal data dan standar normal populasi juga bisa digunakan melihat normalitas. Jika ada hubungan linear antara keduanya, maka mempunyai distribusi normal, dan jika sebaliknya maka tidak berdistribusi normal. Autokorelasi. Nilai distribusi Weston 1,678 nilai krisis pada jumlah variabel independen dan N sama dengan 20 untuk yang tersebut. Nilai 1,67 terdapat antara D dan berdasarkan histogram residual menyerupai kurva distribusi normal, dan berdasarkan plot menunjukkan nilai plotnya terletak pada garis lurus. Kedua gambar tersebut menyimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.